البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibalik, apakah ada ucapan Ibnu Hizam terhadap saya? Ada, banyak disebutkan di malzamah itu, sindiran-sindiran dan sebagainya. Memang kalau kita cari tahu ada. Kalau kita tak membaca ya memang kita ketinggalan informasi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-babu tasi'u was-samanun, bab yang ke-89. Bab istihbabi bayanil kalam, disunahkan untuk menerangkan pembicaraan, wa idahihi lil mukhatab, dan memperjelaskannya, menjadikan jelas untuk orang yang diajak bicara, wa takririh, dan mengulang-ulangnya, liyafham, agar yang diajak bicara itu memahami, idza lam yafham illa bidzalik, apabila yang diajak bicara tidak memahami kecuali dengan cara ini. Dengan cara apa? Diulang-ulang, diperjelas, maka disunahkan untuk mengulang-ulang dan memberikan penjelasan. Baik. Al-hadisus samin wasalasun ba'da sab'imi'ah, 738. An Anasin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimah a'adaha salasa, apabila beliau berbicara dengan suatu perkataan beliau mengulangnya 3 kali, hatta tufhama'an, sehingga dipahamilah ucapan tadi dari beliau. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim, dan apabila beliau datang kepada suatu kaum kemudian beliau mengucapkan salam kepada mereka, sallama alaihim salasa, beliau mengucapkan salam kepada mereka sebanyak 3 kali. Rawahul Bukhari. Baik, di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan apa yang beliau dapati dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam riwayat yang lain. Jadi ini bukan Nabi menceritakan pada Anas apa yang beliau biasa lakukan, tapi apa Anas melihat, Anas menjadi saksi apa yang biasa Nabi lakukan. Apa itu? Kana idza, dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah. Para usuliyun mengatakan bahwasanya pola kana idza ini seringkali memberikan makna istimrar, yaitu sering seperti itu, terus menerus, bukan jarang-jarang, tapi sering. Dan ini pula yang dirajihkan oleh Al-Khattabi. Ini bukan jarang, bukan hanya 1 kali, tapi sering. Apabila apa itu mengucapkan suatu perkataan kalimah ini bukan apa? Bukan kalimah dalam nahwu, yaitu 1 kata. Tapi maksudnya adalah jumlah mufidah, kata Al-Karmani, juga kata Ibnu Hajar dalam syarah mereka. Yaitu jumlah mufidah, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Iqtidaa Shiratal Mustaqim. Kalimah di dalam bahasa Arab juga dalam Quran wal hadis itu maknanya adalah jumlah mufidah. Pasti bukan hanya 1 kata, tapi sejumlah kata. A'adaha salasa, beliau mengulangnya 3 kali. Untuk apa? Yaitu sampai bila hatta tufhama'an, sehingga dipahamilah dari beliau. Kata Al-Karmani rahimahullah, dan ini adalah batas akhir dari uzur, yaitu 3 kali. Kalau sudah 3 kali orangnya masih belum jelas, berarti apa? Berarti mungkin perlu di majelis yang lain. Jadi tidak perlu dalam 1 majelis sampai minta diulang 4 kali, 5 kali, karena udurnya hanya sampai 3. Dari mana kita tahu? Ya ini kebiasaan Nabi demikian, dan nanti akan dijelaskan dengan qarinah hadis yang lain insya Allah. Berarti tujuannya adalah apa? Yaitu agar dipahami. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan apabila 1 kali itu belum dipahami, maka disunahkan untuk mengulang lagi, jadi 2 kali. Kalau belum dipahami juga, maka disunahkan menjadi 3 kali.
Nah, dari sini kata Al-Hafidh, terbantahkan ucapan sebagian ulama yang tidak mau untuk mengulang pembacaan hadis sampai 3 kali, yaitu sebagaimana di dalam apa? Kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi punya Al-Khatib. Beliau menukilkan ada sebagian ulama yang tidak mau untuk mengulang, padahal pada masa itu belum ada alat perekam. Memang orang harus menulis cepat. Memang makanya sejak kecil anak-anak dilatih untuk banyak menulis agar nanti kalau belajar ke ulama atau apa perlu menulis dengan cepat, mampu menulis dengan cepat. Bahkan itu juga penting dalam kehidupan sehari-hari, ada accident atau ada apa istilahnya tabrak lari, itu hit and run. Nah, orang langsung menulis dengan cepat, plate numbernya berapa dan seterusnya. Memang penting menulis dengan cepat. Nah, di sini yaitu sebagian ulama mengatakan, yaitu ketika ada murid mengatakan, "Syekh, tolong diulang lagi hadisnya itu," apalagi hadisnya dengan sanad lagi. Maka syekh tersebut mengatakan, hadis itu jika diulang maka akan hilang kemanisannya. Yang lain mengatakan hadis itu jika diulang maka hilang cahayanya. Ini salah. Dari satu sisi apa? Mana dalilnya kemanisannya hilang? Mana dalil bahwasanya cahayanya akan hilang? Sementara Nabi saja mengulang-ulang. Makanya Al-Khatib Al-Baghdadi membantah itu dengan apa? Riwayat-riwayat yang lain. Nabi saja mengulang-ulang, sebagian sahabat juga mau mengulang-ulang. Demikian pula para tabi'in mengulang ke muridnya. Baik. Ini menunjukkan disunahkan untuk mengulang sehingga muridnya paham. Tapi batasannya berapa? Yaitu 3 kali. Kalau belum paham, murid boleh apa? Tanya ke murid yang lain atau tanya ke syekhnya di waktu yang kosong sehingga tidak mengganggu jam pelajaran. Ini kalau sampai diulang 4-5 boleh jadi apa? Pelajaran yang berikutnya akan terhalangi. Padahal pembahasannya masih sama itu. Baik, hadisnya tinggal diulang. Nah, berarti apa? Cari majelis yang lain. Baik. Wa idza ata ala qaum, dan apabila beliau mendatangi sekelompok orang, fasallama alaihim, kemudian beliau mengucapkan salam kepada mereka, dan ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau paling mulia, tapi beliau melaksanakan sunnah beliau, yaitu yusallimul qalil alal katsir. Orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Dan juga apa? Yusallimu al-qa'im alal jalis. Orang yang berdiri salam kepada orang yang duduk. Jelas apa? Secara umum beliau datang dalam keadaan berdiri. Kaum itu boleh jadi mereka sedang duduk-duduk. Jadi Nabi menjalankan sunnah beliau, tidak menyombongkan diri. Dan ini masuk ke dalam keumuman sabda beliau dalam hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kalau tak salah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis hasan. Inna aulakum billah man bada'ahum bisalam. Orang yang paling utama di sisi Allah di antara kalian adalah yang memulai salam. Nabi memulai salam, tidak menunggu sampai orang-orang salam kepada beliau. Sallama alaihim. Ini jawab syarat idza, yaitu sallama alaihim. Beliau mengucapkan salam kepada mereka salasan, 3 kali. Dikatakan oleh Ibnu Battah rahimahullah di dalam syarah beliau, ada kemungkinan ini adalah dalam pola isti'dzan, yaitu minta izin, sebagaimana dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari muttafaqun alaih, yaitu al-idnu salasa marrat. Al-isti'dzan salasa marrat. Minta izin itu 3 kali. Idza udzina lakum wa illa farji'u. Jika kalian diberi izin maka masuklah, apabila tidak diberi izin maka pulanglah. Jangan malah 4 kali 5 kali salam-salam terus. Ini adalah menyelisihi sunnah Nabi dengan dalil yang banyak. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tak salah hadis siapa itu? Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Bahwasanya Rasulullah dengan sebagian sahabat pernah datang ke rumah mereka, lalu mengucapkan salam sampai 3 kali. Di dalam Qais dan ayahnya mereka menjawab tapi pelan-pelan. Nabi menghukumi secara zahir, yaitu tidak ada jawaban. Setelah sampai 3 kali lalu Rasulullah pulang dan mengatakan qad qadaina ma alaina. Kita telah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu isti'dzan itu 3 kali, salamnya itu 3 kali. Baik, isti'dzan dan salam 3 kali. Assalamualaikum a'adkhul, cukup 3 kali. Baik. Kemudian barulah mereka keluar, tuan rumah keluar mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami sebenarnya setiap kali Anda salam kami menjawab tapi pelan-pelan karena kami ingin dapat berkah lebih banyak." Iya, disalami 3 kali ya dapat 3 kali. Niatnya itu.
Kemudian mereka mengizinkan untuk masuk, lalu mereka menjamu beliau dan para sahabat yang lain. Ini tak dosa, tak mempersulit. Toh memang apa? Rasulullah memang suka sampai 3 kali, tak masalah. Makanya dari situ tatkala ini diatofkan ke yang itu, tahulah kita hukum yang pertama juga sama dengan hukum kalimat yang kedua. Berarti ketika berbicara batasannya juga pengulangannya adalah 3 kali. Untuk kali yang keempat dan kelima mungkin di majelis yang lain dan sebagainya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah menukilkan pendapat itu, ada kemungkinan yang lain bahwasanya karena hadisnya umum maka dibawa kepada makna yang umum, bukan sekedar isti'dzan, minta izin masuk ke suatu majelis atau minta izin masuk ke suatu rumah. Tapi apa? Boleh dibawa kepada kemungkinan lain, yaitu tatkala kita melewati seseorang, kita salam, boleh jadi dia tak dengar, dia sedang sibuk baca Quran, atau ya lebih baik ya baca Quran, atau sedang sibuk menghitung uang, cuma kita tengok-tengok nanti kacau dia. Sudah dapat 1.560, ada sen-sennya lagi, kita salami lupa berapa tadi dari awal lagi, kasihan. Tapi secara umum adalah yaitu kalau kita lihat dia belum mendengar, maka kita salam lagi sampai 3 kali. Setelah itu maka tidak disunahkan lagi untuk mengulang sampai 4-5. Tapi diberi udzur, mungkin dia sedang sibuk kok, tak perlu malah kita ganggu-ganggu. Itu adalah sunnahnya, mengulang-ulang agar orang paham, agar orang dengar dan kemudian menjawabnya tentunya. Apa? Hon. Kalau pakai kereta, ya jelas kalau sampai lebih dari 3 kali mengganggu. 1 kali pun kalau budaya di sini akan mengganggu kan ya dengan hon itu. Kalau di Indonesia dan di Yaman berkali-kali, tak ada batas sampai orangnya memang pergi, telinga kita yang sakit. Sekarang permasalahannya bagaimana dengan telepon? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin dalam Riyadhus Shalihin ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama dia dikiaskan pada salam, yaitu kita telepon, mungkin orangnya belum mengangkat, ya sudah sampai 3 kali. Cuma masalahnya 3 kali itu macam mana 3 kali? Karena begitu kita telepon jelas panggilannya itu berapa kali itu ya? Panggilan suaranya, ringnya itu, deringnya, itu pun sudah berkali-kali kan? Apakah itu dinilai baru 1 kali, ataukah sebenarnya dia sudah dinilai bahkan lebih dari 3 kali? Ya ini kata beliau ada kemungkinan ini dan ada kemungkinan itu. Maka beliau tidak mampu merojih, tidak berani merojihkan, karena layakkah yaitu salam itu yaitu yang bukan salam dikiaskan pada salam, sementara di antara hikmah salam adalah untuk menebarkan rahmat, sementara ini sekedar alat saja, dering, tidak berupa ucapan assalamualaikum. Apakah perlu dering itu diulang-ulang terus? Memang ini perkara yang agak muskil. Tetapi wallahu alam yang terdekat adalah kembali kepada uruf. Buktinya selama ini masyarakat sudah menerima bahwasanya dering telepon atau handphone itu lebih dari 3 kali. Biasanya lebih dari 3 kali kan, mungkin 5 atau 7 baru berhenti sendiri. Kalau WhatsApp lebih lama itu. Dan rata-rata masyarakat sudah menerima yang seperti itu. Berarti wallahu alam lebih baik kalau emang sampai selesai dia tidak mengangkat, kita kasih udzur, barangkali dia sedang sibuk ini, sibuk itu, atau tidur, Pak ingin diganggu. Jangan diulang-ulang lagi, kecuali setelah sekian menit barangkali dia sudah bangun atau dia sudah itu lebih selamat. Tapi barang siapa yaitu memilih dering yang sekian banyak dinilai sekali, kemudian berhenti, lalu dia tekan lagi, itu baru angka kedua, boleh jadi tidak disalahkan. Yang penting lihat uruf di situ, orang akan terganggu tidak kalau sebanyak itu. Karena memang kenyataannya dering itu bukan kalimat assalamualaikum. Intinya kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu digalakkan untuk kalau kita berbicara dengan pembicaraan yang mendatangkan faedah. Apa gunanya kita berbicara 1 kali tetapi ternyata tidak mendatangkan faedah, hanya mendatangkan faedah apabila diulang, maka sebaiknya diulang. Karena kita berbicara memang untuk agar orang lain paham isi hati kita, paham maksud kita, kemudian memenuhi apa yang kita minta barangkali, atau memenuhi apa yang kita perintahkan. Kalau 1 kali tidak dipahami, maka memang disunahkan untuk menjelaskan atau membuat penjelasan syarah
atau mengulangnya sampai 3 kali, sehingga dengan itulah terpenuhi apa yang kita inginkan dari dia. Wallahu a'lam.